عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat ataupun nikmat waktu dan juga nikmat hidayah atau taufik. Maka kita diwajibkan atau berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat tersebut. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Karena kita masih di awal-awal kajian, perjumpaan kembali setelah libur beberapa pertemuan karena meningkatnya wabah ini, kita masih tidak melanjutkan pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat, tapi kita ganti dengan kajian-kajian tematik yang masih tetap berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan al-manhaj. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang sisi-sisi akidah yang bisa kita petik dari ibadah haji yang sudah kita nukilkan dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Di pertemuan malam hari ini kita akan mencoba mengkaji sebuah peristiwa di dalam sejarah Islam yang kemudian peristiwa ini diselewengkan oleh sebagian kelompok di dalam Islam untuk mendukung kepentingan-kepentingan akidah sesatnya. Kita sekarang masih di bulan Dzulhijjah, kalau nggak salah tanggal 28 sekarang, tanggal 28 bulan Dzulhijjah. Kita tentu tidak asing dengan sebuah peristiwa yang juga terjadi di bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 18 Dzulhijjah di tahun yang ke-10 Hijriah. Ya, 18 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Sebenarnya peristiwa ini itu peristiwa yang luar biasa, akan tetapi peristiwa tersebut tidak dijadikan sebagai hari raya atau dijadikan sebagai momen hari untuk merayakan momen-momen tertentu. Tidak. Memang terjadi suatu peristiwa di hari tersebut, namun ahlu sunnah wal jamaah tidak menjadikan momen istimewanya suatu hari untuk kemudian dijadikan sebagai perayaan hari raya. Ada apa di tanggal 18 Dzulhijjah? Kalau Anda lihat kaum Rafidhah atau Syiah Rafidhah, mereka di tanggal 18 Dzulhijjah di setiap tahunnya merayakan sebuah perayaan hari raya yang bahkan kata mereka hari raya yang lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang tahu hari raya apa itu?
Aidul Ghadir. Ya, hari raya disebut dengan mereka Aidul Ghadir. Apa asal muasal mereka kok mengatakan hari raya ini itu lebih spesial dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Maka sebelum kita membahas tentang apa itu Ghadir, atau yang lebih dikenal di sejarah dengan istilah Ghadir Khum, ya apa itu? Kita baca terlebih dahulu apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, seorang ulama ahlu sunnah dari Kuwait. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Hubbah Minat Tarikh, yang berisi sejarah-sejarah yang diselewengkan oleh orang-orang Rafidhah, kemudian diluruskan oleh beliau berdasarkan sumber-sumber yang sahih dan juga pendalilan-pendalilan yang benar. Karena orang-orang Syiah ketika mereka mengemukakan akidah mereka, akidah sesat mereka, terutama dalam masalah ini, yaitu mereka ingin untuk menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah daripada Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Rafidhah ini juga menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran, juga menggunakan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang sahih. Bukan riwayat mereka, tapi juga riwayat ahli sunnah. Ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ada di dalam kitab Sahih Muslim dalil-dalilnya. Sehingga orang awam ketika dipaparkan dalil-dalil tersebut, mereka menganggap itu sebuah kebenaran. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang Ghadir Khum ini, beliau mengatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat, ijma', bahwasanya khalifah sepeninggal Rasul SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi orang-orang Rafidhah, kata beliau, mereka mengatakan atau berpendapat bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib harusnya menjadi khalifah langsung setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastadallu bi ba'dil adillah allati waradat fil Qur'an wa fi kutubi ahli sunnah sawa'an kanat indal Bukhari aw Muslim aw ghairihima min ashabis sunan wal masanid. Seperti yang kita katakan, orang-orang Rafidhah mereka juga menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an, dalil-dalil hadis, baik itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau dalam kitab-kitab Sunan, ya, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tersebut untuk mengukuhkan akidah mereka bahwa Ali bin Abi Thalib itulah sebenarnya khalifah sepeninggal Nabi langsung. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu ngerampas haknya Ali. Itu tujuan mereka. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ada banyak dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang-orang Rafidhah. Di antaranya yang sedang kita bahas nanti adalah hadis tentang peristiwa Ghadir. Demikian juga di antara dalil yang menguatkan mereka bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah sepeninggal Nabi, mereka membawakan dalil-dalil keutamaan Ali bin Abi Thalib itu lebih banyak daripada keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga mereka menganggap nih, Ali bin Abi Thalib harusnya lebih pantas menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Ada juga yang berkaitan dengan berkaitan dengan peristiwa Al-Kisa. Kisa itu artinya selendang, di mana Nabi SAW pernah mengepakkan selendangnya, kemudian memasukkan Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain masuk ke dalam situ, menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih layak jadi khalifah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan banyak sekali dalil-dalil yang dikemukakan oleh Rafidhah, dan itu sahih dalilnya. Cuman pendalilannya yang ngawur. Ahlul bid'ah semua kayak gitu. Dalilnya sahih, tapi pendalilannya itu yang ngawur. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu hadis Ghadir. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Kata Zaid bin Arqam,
salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau menceritakan suatu ketika Nabi SAW pernah berdiri di hadapan kami. Beliau berkhutbah di hadapan kami. Beliau berkhutbah di sebuah mata air yang disebut dengan Khum. Khum ini letaknya antara Mekah dan Madinah. Fahamidallah wa athna alaihi wa wa'adha wa dzakkara. Nabi pun memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberikan peringatan-peringatan, wejangan-wejangan kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma qala, ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba." Kata Nabi, "Wahai sekalian manusia, saya ini manusia biasa seperti kalian, yang nanti kelak akan datang kepadaku utusan Tuhanku," yaitu maksudnya malaikat maut, yang datang kepadaku kemudian aku memenuhi panggilannya. Maksudnya aku sebentar lagi akan mati. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Awwaluhuma kitabullah. Perkara yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Ini wasiat Nabi yang pertama dalam hadis ini. Fihil huda wan nur. Di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk dan ada cahaya. Ya, ada petunjuk dan cahaya kehidupan di situ. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Maka pegang erat kitabullah itu, ya, ambillah kitabullah itu dan pegang erat, berpegang teguhlah dengan kitabullah itu. Maka jelas Nabi SAW memerintahkan yang pertama Al-Quran disuruh untuk diambil dan dipegang erat. Sampai-sampai kata Zaid bin Arqam, perawi hadis ini, beliau mengatakan fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Nabi pun terus menekan para sahabat untuk berpegang teguh dengan kitabullah, terus memotivasi para sahabat untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Bandingkan dengan yang kedua, wasiat Nabi yang kedua. Yang pertama kitabullah, yang kedua apa? Itu kesempatan lain, bukan kisah ini. Ya, sunnah Nabi itu kesempatan yang lain, bukan dalam kisah ini. Justru yang kedua, wasiat Nabi SAW untuk wasiat Nabi kepada para sahabat adalah wa ahlu baiti, dan ahlul baitku, kata Nabi. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Nah, berkaitan dengan ahlul bait ini, Nabi cuma mewasiatkan udzakkirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Nabi menyebutkan. Artinya apa? Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam menjaga hak-hak ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah agar kalian menjaga hak-hak ahlul baitku. 3 kali Nabi mengatakan demikian. Ada nggak perintah Nabi untuk berpegang teguh dengan ahlul bait seperti tadi di dalam Al-Quran itu? Enggak. Nah, orang-orang Rafidhah mereka menganggap bahwa hadis ini itu adalah anjuran Nabi, bahkan perintah Nabi SAW untuk berpegang teguh dengan ahlul bait. Sehingga apapun ucapan ahlul bait, apapun ucapan pendapat dari ahlul bait itu harus dipegang teguh. Makanya kitab-kitab hadisnya Syiah itu banyak ucapan imam-imam mereka yang mereka anggap itu adalah ahlul baitnya Nabi. Ja'far as-Shadiq, kemudian Muhammad al-Baqir, ya, kemudian Musa al-Kadhim, Ali Zainal Abidin. Bahkan hadis nabinya sedikit. Yang paling banyak di situ hadis-hadisnya adalah ucapan imam-imam mereka. Apa dalilnya? Ini Nabi memerintahkan untuk berpegang teguh dengan ahlul bait. Maka kita jawab itu Al-Quran. Kalau Al-Quran Nabi mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran. Tapi kalau ahlul bait Nabi mengatakan aku ingatkan kalian kepada Allah untuk menjaga hak-hak ahlul bait. Baik. Kemudian faqala Husain ibnu Sabrah li Zaidin. Ada seorang yang bernama Husain berkata kepada Zaid. Zaid ini yang cerita hadis tadi ini.
Apa kata dia? Waman ahlu baitihi ya Zaid. Wahai Zaid, ahlul baitnya Nabi ku sopo? Siapa? Alaisa nisa'uhu min ahli baitih? Bukankah istri-istri Nabi termasuk ahlul baitnya? Maka kata Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baitih. Iya, istri-istri beliau itu termasuk ahlul baitnya. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqata ba'dahu. Akan tetapi ahlul bait ini bisa disimpulkan adalah mereka orang-orang yang diharamkan menerima zakat. Mereka yang diharamkan untuk menerima zakat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak yang kitabnya kemarin kita bahas, beliau pernah menulis sebuah buku kecil yang berisi tentang fadlu ahlil bait, keutamaan ahlul bait. Ketika mendeskripsikan siapa ahlul bait itu, beliau mengatakan ahlul bait adalah seluruh keturunan atau seluruh muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Ya, seluruh muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Itu ahlul bait. Syaratnya apa? Muslim dan muslimah. Tentu muslim dan muslimah ini adalah yang bertauhid kepada Allah dan yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Memang ada hukum khusus. Kalau seseorang itu ahlul bait, itu perlakuannya khusus, berbeda dengan orang-orang yang non ahlul bait. Tapi tidak langsung serta-merta dilihat dari sisi ahlul baitnya, enggak. Tapi dilihat dulu, apakah akidahnya, tauhidnya itu sudah benar? Apakah dia berada di atas sunnah Nabi, mengikuti jejak nenek moyangnya, yaitu Nabi SAW, jidnya, mengikuti Nabi SAW, atau justru dia ini adalah ahlul bid'ah yang melenceng dari jalannya Nabi SAW. Maka dilihat terlebih dahulu, kalau dia ini berada di atas sunnah, dia ini adalah seorang yang bertauhid kepada Allah, kemudian dia ahlul bait, maka ada nilai plus yang harus lebih kita hormati dia, lebih harus kita yakini bahwa dia ini memiliki kedudukan yang lebih daripada seorang mukmin biasa yang bukan ahlul bait. Nah, adapun kalau dia cuma ahlul bait saja, akan tetapi dia ini orang yang pelaku kesyirikan, dia ini adalah orang yang getol menyeru manusia kepada bid'ah, maka nggak ada nilainya ahlul bait itu. Sama seperti siapa? Abu Lahab. Abu Lahab, seandainya dia seorang mukmin, dia orang yang beriman, mengikuti ponaannya Nabi SAW, dia ahlul bait nggak? Ahlul bait. Tapi dia tidak disebut ahlul bait, padahal nasabnya dekat dengan Nabi SAW. Cuman gara-gara dia ini musyrik, bukan seorang yang bertauhid, maka hilanglah status ahlul baitnya itu. Dan itu memang sudah menjadi sebuah peraturan yang bukan hanya di zaman Nabi SAW. Nabi-nabi terdahulu aturannya kalau ingin jadi ahlul bait, yaitu keturunan Nabi atau keluarganya seorang Nabi, itu harus mengikuti Nabi itu. Nabi-nabi dulu juga kayak gitu. Contohnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Allah kisahkan di dalam surah Hud, setelah Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan muka bumi ini, maka anaknya Nabi Nuh juga ikut tenggelam satu kan? Ya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillah fahala bainahumal mauj wa kana minal mughraqin. Tenggelam dia. Nah, setelah tenggelam, Nabi Nuh alaihi salam menagih janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Wahai Allah, itu anakku, ya putraku yang tenggelam itu termasuk keluargaku juga. Maksudnya kata Nabi Nuh, katamu yang selamat cuman keluargaku. Kan sebelumnya ayatnya mengatakan falamma jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlak. Angkutlah keluargamu juga. Nah, ini gimana ini, katanya keluarganya selamat.
tapi kok ternyata ada keluarganya Nabi Nuh yang tenggelam. Maka dibantah sama Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu saleh. Wahai Nuh, itu anakmu itu bukan ahlul baitmu. Padahal darah dagingnya dia. Tapi sama Allah ditolak ahlul baitnya. Dia bukan ahlul baitmu. Innahu amalun ghairu saleh, karena amalannya enggak baik. Perbuatannya enggak baik. Ya, maka hati-hati dengan orang-orang yang suka jualan status ahlul bait. Ya, kita ahlul baitnya Nabi. Kita yang megang kunci surga. Ya, kita yang punya karomah. Ya, kalau nggak nurut sama kita, kualat ini. Karena di tangan saya atau di tubuh saya mengalir darahnya Nabi SAW. Ya salam. Ya, dengan retorika-retorika yang menipu awam, menipu kaum muslimin untuk ya secara taklid membenarkan segala apa yang keluar dari lisannya. Tidak ditimbang apakah ini sesuai dengan ajaran jidnya ataukah tidak, nggak urusan. Yang penting dia ahlul bait. Enggak. Ahlus sunnah nggak seperti itu. Tapi kembali ke kisah ini, ditanya lagi sama Husain, wa manhum, siapa saja mereka? Disebutkan sama Zaid bin Arqam, ahlul bait hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Di antara ahlul bait adalah keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas. Ya, Ja'far maksudnya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Kullu haula hurimas shadaqah. Apakah semua itu diharamkan menerima zakat? Kata Zaid bin Arqam, na'am, iya. Maka nggak boleh orang yang menyandang sebagai ahlul bait dia minta-minta zakat. Ya nggak boleh. Kalau Anda tahu dia seorang ahlul bait misalnya, kemudian di bulan Ramadan biasanya minta hagallah, ingatkan bahwa ahlul bait itu tidak boleh menerima zakat. Karena zakat, kata Nabi SAW, min awsakhin nas. Zakat itu termasuk harta kotornya manusia. Ya, wala tanbaghi li ali Muhammad, dan itu tidak pantas untuk keluarganya Muhammad. Baik, itu tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, di dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, ada tambahan. Nabi SAW mengatakan di sela-sela ucapannya yang tadi itu, Nabi mengatakan, man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, sengaja tidak saya terjemahkan maula ini, karena di sini titik pertentangannya. Barang siapa yang menjadikan aku, kata Nabi, sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Nah, maula di sini ditafsirkan oleh Rafidhah dengan apa? Pemimpin. Ya, ditafsirkan dengan pemimpin. Nabi mengatakan barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali bin Abi Thalib adalah pemimpinnya. Ini berarti Nabi SAW sudah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Riwayatnya sahih, disahihkan oleh sebagian ulama, meskipun ada yang mendhaifkannya. Tapi katakan ini riwayatnya sahih. Baik. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan lagi. Nabi tadi mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Ada tambahan riwayat lain yang sama diperselisihkan oleh para ulama. Apakah tambahan riwayat ini sahih ataukah tidak? Nabi SAW mengucapkan sebuah doa. Nabi mengatakan, Allahumma waliman walah wa adiman adah wansur man nasara wakhdhul man khadalah. Nabi mengatakan, ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintai dia, maksudnya Ali, dan musuhilah orang-orang yang memusuhi dia, yaitu Ali. Tolonglah orang-orang yang menolong dia, Ali, dan hinakan orang-orang yang menghinakan dia. Nah, ini beberapa riwayat-riwayat yang berkaitan dengan
hadis Ghadir Khum. Ada yang disahihkan oleh para ulama dan ada yang didhaifkan. Maka yang jadi permasalahan di sini tadi ucapan Nabi yang terakhir, man kuntu maulahu fa aliyun maula, sampai selesai itu yang diperselisihkan oleh ahlu sunnah dengan Syiah. Keduanya sama-sama sepakat itu sahih, tapi yang tidak disepakati adalah tafsir dari hadis tersebut. Syiah mengarahkan itu sebagai pelantikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, sedangkan ahlu sunnah menganggap tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sama sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas dari sisi bahasa, tadi kan kita bilang maula, kata-kata maula ini yang dijadikan titik sentral. Kita cerita terlebih dahulu tentang sebab kenapa Nabi SAW itu mengucapkan hadis ini, atau dalam istilah ilmu hadis disebut dengan sababul wurud. Kenapa? Apa alasannya? Atau apa momen Nabi SAW kok sampai mengucapkan ucapan itu tadi? Dalam rangka apa Nabi SAW mengucapkan itu? Apakah benar seperti anggapan orang Syiah bahwa Nabi mengucapkan itu dalam rangka untuk melantik Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah? Maka kita baca beberapa riwayat-riwayat tentang kenapa Nabi SAW mengucapkan hal tersebut. Yang pertama, dari sisi lokasi, Nabi SAW ketika mengucapkan hal tersebut, itu lokasinya berada di sebuah tempat yang namanya Khum. Daerahnya namanya Juhfah. Juhfah ini itu lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Ya, lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Lah Nabi SAW ketika mengucapkan hadis tadi, man kuntu maulahu fa aliyun maula, itu Nabi habis pulang dari mana? Mari kaji. Nabi habis pulang dari kaji tanggal 18 Dzulhijjah itu. OTW pulang Nabi dari Mekah menuju Madinah. Maka kalaupun memang ini adalah sebuah pesan yang penting, pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini penting enggak? Nemen pentingnya. Sampai-sampai kata orang-orang Syiah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang mengancam Nabi SAW bahwasanya Nabi harus menyampaikan tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib kepada umat manusia. Kalau tidak, maka pekerjaan Nabi selama ini sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul dianggap nol sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, ini syubhat ya kata mereka ya. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, kata Allah, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu. Apa yang dimaksud sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu? Tentang pelantikan Ali. Cari ini mereka loh ya, jangan dipercaya ini. Sampaikan tentang kepemimpinan Ali kepada mereka. Wa illam taf'al, kalau tidak kau sampaikan tentang Ali bin Abi Thalib, fama ballaghta risalata. Kau selama 23 tahun ini dianggap tidak menyampaikan risalah sama sekali. 23 tahun loh ini. Dilempari batu, perang Badar, perang Uhud, berdarah-darah. Gara-gara enggak menyampaikan tentang Ali bin Abi Thalib, Allah mengancam kau tidak menyampaikan risalah sama sekali. Berarti penting kan ini kan? Nemen pentingnya. Baik, kalau memang ini perkara yang penting, kenapa Nabi SAW menyampaikannya ketika berada di Khum? Kenapa Nabi menyampaikan ketika berada di Khum? Kalau memang ini penting untuk disampaikan kepada seluruh kaum muslimin, harusnya Nabi menyampaikannya di mana? Di Arafah. Ya kan? Di Arafah itu ketika Nabi SAW wukuf, Nabi berkhutbah kan? Dengan khutbah yang dikenal sepanjang masa dengan khutbah al-wada', khutbah perpisahan. Seraya Nabi SAW menunjuk tangan ke atas, kemudian turun firman Allah apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum.
Ketika berada di Arafah, yang hadir di situ itu para sahabat-sahabat dari berbagai penjuru. Ada yang dari Irak, ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman, ya, ada yang dari Mekah, penduduk Mekah sendiri, ada yang dari Madinah, ngumpul di situ semua. Kalau memang itu perkara penting, menyampaikan Ali bin Abi Thalib ini perkara penting, lah kenapa Nabi nggak menyampaikan di situ? Kenapa Nabi menunda? Baru ketika Nabi perjalanan pulang ke Madinah. Nah, yang ikut Nabi ke Madinah cuman siapa? Ya orang Madinah toh, sahabat-sahabat yang Madinah toh. Sahabat yang asal kotanya Mekah melok gak? Ya gak melok lah, apa? Ngapain? Sahabat-sahabat yang dari Irak ikut gak? Ya ikut wis mulai nang Irak pisan. Yang dari Yaman juga sudah pulang ke Yaman. Yang ikut sama Nabi ya ke Khum itu tadi, Juhfah, hanya sahabat-sahabat yang dari Madinah. Nah, baru Nabi mengatakan hadisnya tadi, man kuntu maulahu fa aliyun maula. Nah, ini ada peristiwa. Kenapa Nabi kok mengkhususkan yang mendengarkan hadis ini hanya internal Madinah saja? Kenapa orang Mekah kok nggak dikasih tahu? Kenapa orang Yaman nggak dikasih tahu? Kenapa orang Syam nggak dikasih tahu? Karena memang masalahnya, problemnya itu hanya terjadi di kalangan internal sahabat-sahabat Madinah. Sahabat-sahabat Mekah gak perlu, nggak ada WA dulu. Kalau ada WA perlu, cepet WA ini, baru 1 detik ada masalah sudah tahu semuanya. Maka Nabi mengkhususkan hanya orang-orang sahabat Madinah saja. Kisahnya saya singkat saja. Nabi SAW itu pernah mengutus pernah mengutus pasukannya Khalid ibnul Walid. Ya, pernah mengutus pasukannya Khalid ibnul Walid. Nah, Khalid ibnul Walid dan pasukannya itu mendapatkan kemenangan. Pasukannya mendapatkan kemenangan. Maka Khalid ibnul Walid mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada Nabi SAW agar Nabi ngirim orang untuk mengambil khumus. Bukan makanan ya khumus ini. Khumus ini apa? 1/5 dari harta rampasan perang. 1/5 dari harta rampasan perang ini itu bukan milik mujahidin. Ya, sisanya milik mujahidin, tapi 1/5-nya ini bukan milik mujahidin. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin. Ya. Itu 1/5-nya milik itu, milik Allah, milik Rasulnya, milik orang anak-anak yatim, milik miskin dan seterusnya. Walidil qurba dilewati tadi. Walidil qurba, yang memiliki kekerabatan dengan Nabi. Maksudnya ahlul baitnya Nabi itu mestinya dapat 1/5. Nah, sesampainya utusannya Khalid ini kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengambil harta rampasan perang itu. Harta rampasan perang itu banyak, gak cuman senjata-senjata atau tunggangan-tunggangan, baju besi, enggak. Termasuk diantara ghanimah, harta rampasan perang adalah budak-budak, tawanan-tawanan perang. Itu juga termasuk harta rampasan perang. Nah, Ali bin Abi Thalib ketika sampai di tempatnya Khalid ibnul Walid, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil jatah ghanimahnya sendiri. Langsung dijobok sama Ali bin Abi Thalib. Khalid sama teman-temannya, gak bener ya Ali, harusnya diserahkan Nabi dulu, baru nanti jatahnya Ali diambil gitu loh. Gak sopan ya Ali. Belum diserahkan Nabi sudah diambil duluan jatahnya sama dia. Gak perlu diceritakan apa yang diambil sama Ali bin Abi Thalib. Tapi intinya Khalid dan kawan-kawannya ini ada sesuatu yang gak suka sama Ali bin Abi Thalib. Timbul kebencian kepada Ali bin Abi Thalib. Bukan benci yang sampai mengkafirkan, enggak. Tapi ada perasaan gak enak sama Ali bin Abi Thalib. Kok gini yo Ali yo, ngono.
Nah, ini tersebar. Ya, berita ini tersebar di kalangan orang-orang Madinah, internal Madinah. Maka kemudian falamma qadima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakartu dzalika lahu. Ada salah satu pasukannya Khalid namanya Buraidah. Ketika melihat Ali bin Abi Thalib ngerampas harta ghanimahnya untuk dia sendiri, ngambil langsung untuk dia sendiri, Buraidah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakno Ali ngene langsung dijupuk hartanya. Sesampainya itu Nabi SAW mengatakan, ya Buraidah, atubghidu Aliyan, wahai Buraidah, apa gara-gara itu kau membenci Ali bin Abi Thalib? Faqultu na'am, kata Buraidah, iya, aku benci, aku marah sama Ali bin Abi Thalib gara-gara perbuatannya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, la tubghidhu fa inna lahu fil khumusi aktsara min dzalik. Jangan kau benci Ali, jangan kau murka sama Ali. Justru Ali bin Abi Thalib harusnya mendapatkan ghanimah lebih daripada apa yang dia ambil itu. Ya, kata Nabi SAW. Nah, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita, akhirnya banyak diantara sahabat-sahabat ini yang punya perasaan gak suka sama Ali bin Abi Thalib. Nah, Nabi SAW ingin meluruskan bahwasanya gak suka sama Ahlul Bait, apalagi Ahlul Bait sekelas Ali bin Abi Thalib, itu gak boleh dalam agama. Ya, gak suka sama Ahlul Bait, benci sama Ahlul Bait. Ini Ahlul Bait yang benar loh ya. Ali bin Abi Thalib berada di atas agama Nabi SAW, di atas sunnah Nabi SAW, bukan Ahlul Bait yang belewat-belewat, enggak. Gak boleh membenci dia, harus dihormati, harus dicintai. Tapi para sahabat sebagian membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, maka Nabi SAW ingin meluruskan para sahabat-sahabatnya bahwa barang siapa man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Ini tafsirannya ahli sunnah. Maula di sini diartikan sebagai apa? Orang yang dicintai. Ya, diartikan sebagai orang yang dicintai. Kenapa? Cocok dengan